Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai kata-kata tanya yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, tapi kali ini aturannya yang lebih spesifik. Mari kita mulai. Who, siapa? What, apa? Which, yang mana? Ketika kita punya who, what, atau which, tapi siapa, yang mana, atau apa yang kita tanya itu posisinya sebagai subjek. Kalau posisinya sebagai subjek, siapanya, si apanya, si yang mananya, kita nggak pakai do, kita nggak pakai did. Contohnya ini. Kita lihat. Wrote ini kan menulis tapi bentukan lampau atau yang udah lewat, udah berlalu. Atau V2. Write, wrote, V2, V3-nya written. Kalau yang sedang berlangsung, sedang dilakukan writing. Kalau ini udah berlalu, udah lewat, di masa lampau, wrote. Kita pakai who. Siapa yang menulis ini? This. Wrote ini kan udah lampau, udah berlalu, udah lewat. Wrote. Kita nggak pakai who did write this, karena kalau lampau V2 itu kan did write, negatifnya didn't write. Kita pakainya wrote, karena siapa yang menulis ini dulu, udah lampau atau udah berlalu waktu itu, wrote this. Jadi untuk who, what, which, yang kedudukannya ketika kita tanya sebagai subjek, ini kan siapa sih yang nulis gitu ya? Ini kan sebagai subjek karena siapa yang nulis. Jadi kita pakai wrote. Kita nggak pakai kata-kata yang do apa atau did apa, tapi kita pakai katanya yang udah langsung istilahnya udah dimodif ya. Do atau does atau did-nya udah masuk di situ. Dalam hal ini contohnya wrote. Kayak kita lihat di sini kan, where does she live? Di mana dia tinggal? Nah, ini kan kalau kalimat positifnya she lives in Indonesia. Kalimat positif atau kalimat berita, she lives. Kan he, she, it, s, jadi lives. Karena masih terus berlangsung. Ketika jadi kalimat tanya kan pakai where, di mana. Kan enggak lives. Kan jadinya malah does. Ya, yang kita udah pelajari di video lalu. Does. Karena di mana ini kan posisinya bukan sebagai subjek. Kita nggak nanya tentang si tempatnya itu bukan sebagai subjek kan. Walaupun di sini di awal kalimat. Karena subjeknya kan she, dia, perempuan. Jadi kita untuk hal ini kita pakai does. Kalau ini who, siapa yang menulis. Jadi bukan did write, kita pakainya wrote ya, dalam bentukan yang udah masuk si did-nya sama verb 1. Istilahnya sama seperti ini. Ya. Khusus untuk yang posisinya ketika ditanya sebagai subjek. Saya ulang-ulang terus. Lalu kadang kita juga pakai kalimat tanya yang ada negatifnya, tidak gitu ya. Contohnya ini, why didn't you
biasanya why nggak ada not-nya, tapi ini pakai not karena untuk sesuatu yang kita kaget. Jadi misalnya ada orang bilang, wah kan ini pakai did nih, did berarti the movie kan film ya, film itu, film ini, film tersebut, berarti nontonnya udah lewat, udah berlalu, udah waktu itu, bukan sekarang, karena kita pakai did. Waktu itu, waktu nonton movie itu, film itu gak suka. Sekarang bisa juga tetap gak suka. Atau sekarang nonton jadi suka, bisa. Tapi waktu itu, atau sekarang nonton tetap gak suka, selalu gitu ya. Tapi pokoknya ini ditanya waktu itu, karena kita pakai did. Waktu itu, waktu nonton movie, film, kita dia gak suka. Nih, kamu ya, yuk. Kenapa waktu itu kamu gak suka filmnya? Why didn't you like the movie? Di sini buat bilang kaget gitu. Oh, jadi pakai not. Why didn't? Jadi kadang ada beberapa kalimat tanya yang kita pakai not untuk mengemfasis atau menekankan atau kenapa, jadi kenapa tidak, kenapa enggak gitu ya. Jadi pakai not. Jadi kita pakai not buat kaget gitu. Kenapa nggak suka filmnya? Kenapa waktu itu kamu nggak suka filmnya? Kenapa kamu nggak suka waktu itu filmnya? Gitu ya. Ya nggak ada hubungannya sih sekarang suka atau enggak atau gimana. Pokoknya ditanyanya kan waktu itu kenapa nggak suka aja. Ya. Didn't. Kaget gitu. Nah, kadang kita juga pakai not untuk istilahnya bikin orang supaya agree sama kita, supaya setuju sama kita. Jadi contohnya di sini, isn't kan dari is not. Isn't this amazing? Amazing. Amazing itu menakjubkan, keren, hebat gitu ya. Jadi kita bilang, isn't this amazing? Buat bilang, ini supaya setuju gitu. Setuju kan? Ini keren kan? Ini menakjubkan kan? Ini menyenangkan kan? Gitu ya. Jadi kita pakai isn't. Walaupun diartikannya sebagai adalah tidak. Kalau mau arti sekalimatnya jadi ini amazing, benar nggak gitu ya? Ini keren, ini menakjubkan, benar nggak gitu ya? Benar kan? Gitu. Walaupun kita bilangnya pakai isn't, is not, tapi buat bilang tidakkah gitu ya? Lebih ke tidakkah? Tidakkah ini amazing? Tapi lebih ke ini keren kan, ini amazing kan, ini menakjubkan kan, ya. Jadi dua arti ketika kita pakai not di kalimat tanya. Saya ulang aja terus pokoknya. Yang satu untuk ekspresi kaget, kenapa nggak suka? Yang satu lagi untuk minta supaya teman kita atau orang yang kita ajak bicara untuk setuju sama kita. Amazing kan? Keren kan? Gitu ya. Apakah kau pikir? Tidakkah kau pikir ini menakjubkan? Atau bisa juga isn't he lovely? Isn't she lovely? Jadi buat bilang bahwa dia atau ia bisa perempuan, bisa laki-laki. Lovely itu bisa cantik, bisa menarik, bisa juga baik hati, bisa juga menyenangkan, gitu ya. Jadi isn't she atau he lovely? Bisa.
Dia cakep kan, ganteng kan, cantik kan, menyenangkan kan, atau baik hati kan, jadi kita pakai juga isn't. Pokoknya yang ada not ya, karena is kan kita pakai he, she, it. Sekarang bagian sini, kadang kalimat tanya itu ada direct atau langsung, dan ada juga indirect atau yang tidak langsung. Kalau langsung kan ya kayak ini langsung nanya ya, atau ini langsung nanya, ini langsung nanya, ini langsung nanya. Kalau ini istilahnya jadi ada dua bagian. Nanyanya kan ini di bagian sini, tapi di depannya kadang ada pengantar dulu. Biasanya mungkin untuk supaya lebih sopan kalau kita bicara dengan orang lain yang kita respect, yang harus lebih sopan gitu ya, atau stranger, orang asing yang kita belum kenal misal. Biasa kita pakai can atau could. Dalam hal ini can atau could bukan could artinya yang lampau atau yang udah berlalu, tapi could lebih sopan, lebih respect ya. Can atau could, bisakah, dapatkah, you tell me, bisakah, dapatkah kamu memberitahu saya. Kita lihat, ini kan bagian satu lagi ya, atau satu bagian dari pertanyaan. Could you tell me, can you tell me. Dia udah dibalik di sini. Dari you can atau you could jadi can you, could you. Udah ada dibalik nih di sini. Ketika bagian keduanya, bagian yang benar-benar pertanyaannya apa, isinya apa. Karena di sini tadi dia udah dibalik. Jadi di bagian seudahnya kita nggak usah balik lagi, nggak usah kita tukar lagi si dua kata awalnya, ya. Kayak misalnya di sini, how much, berapa. Kita lihat di sini kan nggak ditukar. Ini benar-benar seperti kalau di kalimat positif. This car costs. Ini mobil ini cost seharga ya. Nah, ada S-nya, this car kan it dianggapnya, jadi ada S-nya. Kita lihat nggak usah ditukar-tukar lagi ala ini yang pakai das gitu ya, tapi udah langsung kayak ini, lives. Walaupun kita lihat kan ada kalimat tanya, ada kata tanya di sini, tapi nggak perlu ditukar-tukar karena yang ditukar dibalik udah di sini dulu. Yang ini juga, can you tell me atau could you tell me. Bisakah, dapatkah kamu memberitahu saya? Where, di mana? Nah, bagian satu, bagian keduanya, yang isinya pertanyaan yang benerannya isinya, kita lihat where she lives. Walaupun di sini kan where does she live. Ketika di sini kita lihat sama dengan di sini, ya, she lives. Kenapa? Padahal kita pakai where, karena udah keburu ditukar atau dibaliknya udah keburu di sini. Jadi di sini nggak usah ditukar atau dibalik lagi, karena udah terjadi di sini. Ya. Jadi where she lives. Can you tell me where she lives? Could you tell me where she lives? Atau where it is. Ya, jadi bukan where is it, karena di depannya udah ada yang dibalik dulu di sini. Ya, jadi ini yang nggak langsung karena di depannya ada pengantarnya dulu. Sudah ada pengantar di bagian pertanyaan aslinya atau isinya, yang pertanyaan yang benarnya, kita nggak pakai do atau did lagi. Nggak ada do atau did di sini.
Walaupun kalau dia berdiri sendiri sebagai kalimat tanya ada das di sini, ya, do, das atau did. Karena udah ada penukaran, udah terjadi di sini, tukar dua kata. Jadi di sini nggak usah ada yang ditukar-tukar lagi. Dan kalau nggak ada yang ditukar-tukar lagi ya udah, berarti kan nggak usah muncul do atau did atau das. Karena do, did, das biasanya muncul ketika harus ditukar-tukar seperti ini. Ya. Sekarang balik lagi ke sini atau nggak usah? Ini sebetulnya kalau dilihat memusingkan nggak? Nggak ya. Kita lihat aja di sini. Sebetulnya kan kalau positif kan jadinya did. Cuma tinggal dikasih not aja. Juga kan is. Cuma dikasih not aja. Ya. Jadi nggak kelihatan sih ini. Ini juga. Ya, jadi sebetulnya nggak pusing karena ini kan cuma dikasih not aja, guys, cuma dikasih not aja. Sebetulnya tetap terjadi penukaran di sini, kan? Ini juga, ya. Langsung ke sini, kita lihat di sini ada pengantar juga, karena nggak langsung nanya. Pengantarnya kali ini beda, yaitu are you sure? Adalah kamu, tapi ini artinya apakah? Apakah kamu yakin? Are you sure? Atau misalnya ini, do you know? Apakah kamu tahu? Do you know? Jadi kalau yang dibalik-balik muncul lagi si do-nya atau das-nya atau did-nya, ya. Karena ini dibalik di sini. Kan you are sure. Jadi are you sure? Ya, ini kan know-nya do mah kan nggak kelihatan di know, ya, karena bukan he, she, it yang s. Do you know? Nah, ini kan udah dibalik nih. Di sini udah dibalik. Jadi di sini nanti nggak usah dibalik lagi, tapi kembali ke format asal, ke kedudukan asal, formasi awal, ya. Karena udah dibaliknya di sini. If, jika, whether, jika, kalau, bila, jika, jikalau, ya. She is coming, atau biasanya bisa disingkat juga jadi she is, pakai koma atas atau apostrof, she is. Kalau dipanjangnya jadi she is. Are you sure if, nih nggak ada yang dibalik-balik, udah dibalik di sini, ya. Do you know if, atau do you know whether? Are you sure whether? Sini udah dibalik, di sini nggak usah dibalik. She is coming. Dia perempuan akan datang atau enggak, ya? Coming. If atau whether she's coming. Nggak ditukar lagi, nggak usah. Karena udah ditukar, saya ulang aja terus, ya. Nah, atau ini contoh lain. Do you know? Kan udah ditukar nih di sini. Do you know? Kata yang ditukar udah ada di sini. Jadi pas di sini, yang bagian kalimat isinya benar, nggak usah ditukar-tukar lagi si kata depannya, dua kata depannya, karena udah terjadi di sini. Di sini kembali lagi ke bentukan atau formasi awal. When, kapan? The library is open. Perpustakaan buka.
perpustakaan buka, the library is open. Ya, nggak ada yang ditukar-tukar di sini. Udah di sini. Ya. Makasih.